Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. And don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu subjek dan sasaran evaluasi yang kami buat, saya Ulumuddin dan Mbak Ardias Fitri Mawadah. Itu untuk kelompok saya. Untuk subjek dan sasaran evaluasi itu dibagi menjadi 3 ya. Ada objek evaluasi, subjek evaluasi, dan sasaran. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan mengenai subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Nah, siapa yang dapat disebut subjek evaluasi? Untuk sikap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas dan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk subjek evaluasi adalah subjeknya adalah siswa, yakni orang yang dievaluasi. Dalam hal ini yang dievaluasi adalah mata pembelajarannya. Misalkan contoh seperti mata pembelajaran matematika, kemudian kemampuan mesti berlari, olahraga, dan lainnya. Itu adalah pandangan lain mengenai siswa sebagai objek evaluasi dan guru sebagai subjek evaluasinya. Nah, dalam evaluasi pendidikan ini di mana evaluasi adalah prestasi belajar, maka subjek evaluasi adalah guru atau dosen yang mengasuh mata pelajaran tersebut. Jadi untuk subjek itu sendiri ya, teman-teman bisa lihat di PowerPoint atau makalah yang sudah kami bagi. Itu evaluasi ini adalah siswa ya, seperti itu. Nah, dalam kegiatan evaluasi pendidikan, di mana sasaran evaluasinya adalah prestasi belajarnya siswa, seperti itu. Maka subjek evaluasi adalah guru atau dosen yang mengasuh mata pembelajaran tersebut. Nah, evaluasi yang dilakukan itu sasarannya adalah sikap peserta didik. Maka subjek evaluasinya itu adalah guru atau petugas ya, ataupun dosen ataupun yang lain yang sebelum melaksanakan evaluasi tentang sifat itu. Nah, terlebih dahulu memperoleh pendidikan atau latihan atau training seperti itu mengenai cara-cara menilai sikap seseorang. Jadi seseorang atau guru ataupun dosen ataupun yang lain itu butuh training dulu ketika akan mengevaluasi seperti itu, supaya tahu nilai-nilai atau cara-cara menilai sikap seseorang itu mengenai subjek evaluasi. Yang kedua adalah objek evaluasi. Menurut Prof. Dr. Suharsini Arikunto, objek evaluasi adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian untuk dievaluasi. Apapun yang ditentukan oleh evaluator atau panitia untuk dievaluasi itu yang disebut dengan objek evaluasi. Contohnya seperti pada ketika evaluator ingin mengetahui berat badan si siswa. Nah, maka yang menjadi objek adalah berat badannya si siswa, sedangkan angka itu menunjukkan evaluasi. Berat badan itu menunjukkan adalah hasil evaluasinya. Maka menjadi objek evaluasi semua unsur atau komponen ada dalam transformasi tersebut agar diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang mutu dan kebenaran kinerja transformasi yang dijadikan objek evaluasi dalam semua aspek terkait
Apa saja sih aspek itu? Aspeknya ada 5, seperti masukan mentah, kemudian masukan instrumental, kemudian masukan lingkungan, kemudian proses transformasi, dan keluaran hasil transformasi itu sendiri. Untuk masukan mentah itu dari individunya itu sendiri untuk belajar seperti itu. Yang dicari itu adalah tentang dari segi kejasmanian dan psikologisnya itu sendiri. Kemudian masukan internal itu masukan pendukung ya, seperti gurunya, materinya, ataupun sarana prasarana pendidikan yang lainnya. Yang keempat, masukan lingkungan. Masukan lingkungan merupakan segala sesuatu yang memberi dukungan, seperti itu, yang menunjang supaya potensial dari individu untuk mengembangkan bakat, minat, aspirasi, dan kreativitasnya. Kemudian yang keempat adalah proses transformasi. Nah, proses transformasi selain siswa sebagai bahan yang diolah, masih ada 2 masukan lain. Yang pertama adalah membantu atau memperlancar terjadinya proses. Yang kedua adalah berupa lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya proses. Dan yang terakhir, yang kelima, keluaran hasil transformasi itu sendiri. Keluaran merupakan kualitas dan kuantitas dari peserta didik, hasil pendidikan dan penyuluhan ke kesehatan lingkungan dan pemukimannya. Nah, kualitas dan kuantitas itu yang dimaksud di sini ditunjukkan pada aspek perubahan pola hidup dan perilaku hidup sehat yang terjadi pada para peserta didik, baik yang kognitif, afektif maupun fisikomotor, seperti itu. Itu mengenai objek evaluasi. Untuk sasaran nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ardias. Mohon maaf bila banyak suara lain dari yang saya presentasikan. Selanjutnya akan diversikan oleh Mbak Ardias Fitri Mawadah. Selanjutnya, sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi adalah segala sesuatu yang dititik pusatkan karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Sesuatu di sini itu misalkan siswa atau proses pembelajaran. Ada 3 unsur sasaran penilai evaluasi. Yang pertama input, yang kedua transformasi, dan yang ketiga output. Yang pertama input. Siswa sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani itu mencakup 4 hal. Yang pertama, kemampuan. Peserta didik atau calon peserta didik dalam rangka mengikuti program pendidikan tertentu, peserta didik ini harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai, sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran nantinya peserta didik tidak akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan. Seperti pada sekolah-sekolah tertentu, siswa itu dibedakan berdasarkan kemampuannya, seperti ada contoh kelas A dan B. Kelas A itu siswa-siswa yang sudah bisa menulis, membaca, sedangkan yang kelas B itu kelas yang harus diajar atau dididik dari awal seperti membaca dan menulis. Sehubungan dengan itu, bekal kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu, guna mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik dalam mengikuti program tertentu. Adapun alat yang biasa dipergunakan dalam rangka evaluasi kemampuan peserta didik yaitu alat tes kemampuan. Seperti bentuk soal-soal tertentu
atau pada mata pelajaran matematika yang sudah dipelajari oleh siswa, nanti bentuk tesnya seperti itu. Yang sudah dipelajari kemudian diteskan kembali seperti ulangan seperti itu. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang dan menampakkan bentuknya itu dalam bentuk tingkah laku. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik itu perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya. Sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program pendidikan tertentu. Contohnya seperti ini. Siswa yang prestasinya itu bagus, akan tetapi kepribadian dan sikapnya itu kurang, maka akan mempengaruhi prestasi siswa tersebut. Misalkan siswa itu seharusnya akan mendapatkan peringkat 1, akan tetapi karena kepribadian dan sikapnya itu kurang, maka akan digantikan posisi peringkat 1 itu dengan siswa yang memiliki kepribadian dan sikap yang baik dan tentunya prestasi yang baik pula. Evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui atau mengungkapkan kepribadian seseorang adalah dengan menggunakan tes kepribadian, seperti menggunakan gambar atau menggunakan kuesioner. Yang ketiga, sikap. Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau kepribadian yang memancar keluar. Karena sikap ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka memperoleh informasi mengenai sikap seseorang adalah hal yang sangat penting. Karena itu, aspek sikap perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu. Jika kepribadian itu bisa dievaluasi menggunakan tes, sikap ini bisa dievaluasi dengan cara mengamati siswa tersebut, seperti sikapnya kepada temannya, sikapnya kepada gurunya, itu mengevaluasinya seperti itu. Yang keempat, intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi, digunakan tes intelijensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Dalam hal ini, yang terkenal adalah tes buatan Binet dan Simon yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Dari hasil tes akan diketahui IQ dari masing-masing siswa tersebut. IQ bukanlah intelijensi. IQ berbeda dengan intelijensi karena IQ hanyalah angka yang memberikan petunjuk tinggi rendahnya intelijensi seseorang. Yang kedua, transformasi. Sudah dijelaskan bahwa banyak unsur yang terdapat dalam transformasi yang semuanya dapat menjadi sasaran atau objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan. Maka, sasaran dari evaluasi pendidikan itu meliputi yang pertama, kurikulum atau materi pelajaran. Yang kedua, metode mengajar dan cara penilaian. Yang ketiga, media atau sarana pendidikan. Yang keempat, sistem administrasi. Dan yang kelima, pendidik dan unsur-unsur personal lainnya. Yang ketiga, output. Adapun dari segi output yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi output ini adalah hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa.
Jadi, kesimpulan materi hari ini adalah sebelum kita mengevaluasi sesuatu, perlu diketahui subjek, objek, dan sasaran dari sesuatu itu sendiri.